Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yakni makalah sosiologi tentang perubahan sosial di lingkungan masyarakat Desa Pandorjaya RT 3 RW 6. Saya M. Syablahi sebagai moderator, Tingkatan Tia adalah penyaji 1 dan Febri Unitasari penyaji 2. Baiklah, kepada penyaji 1 Tingkatan Tia kami persilakan. Latar belakang yaitu kondisi real dan prediksi ke depan meskipun penanganan pandemi COVID-19 ini sudah berjalan 7 bulan sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 warga negara Indonesia yang positif terpapar COVID-19. Namun data resmi pemerintah menunjukkan bahwa jumlah orang yang berkonfirmasi positif terpapar virus ini dan jumlah kematian terus bertambah. Selama 7 bulan semenjak pengumuman Presiden Jokowi, orang terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah dari 2 orang menjadi 5.923 orang. Jadi terjadi penambahan 110 kali lipat. Khusus untuk di bulan ini terjadi penambahan 789 kasus. Data itu menunjukkan bahwa perkembangan pandemi ini masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan beberapa ahli kesehatan masyarakat memperkirakan jika wabah ini tidak ditangani dengan baik, maka jumlah orang yang terpapar virus ini bisa mencapai 2,5 juta orang. Jika presentasi kematian saat ini dijadikan sebagai patokan yaitu sekitar 9%, maka tentu saja kita akan menghadapi salah satu bencana kemanusiaan yang paling mengerikan dalam sejarah. Apalagi jika pandemi ini baru akan berakhir pada penghujung tahun ini sebagaimana yang diprediksikan oleh Presiden Jokowi sendiri. Sedangkan menurut The Jakarta Post, Indonesia kini merupakan negara yang paling serius dalam mendapat serangan virus corona. Rumasan masalah, bagaimana pendapat dari Pak RT tentang lingkungan pada perubahan sosial karena pandemi COVID-19? Kedua, apa saja perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat karena pandemi COVID-19? Ketiga, apa dampak positif dan negatif dari perubahan sosial karena pandemi COVID-19? Itu tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kepada masyarakat tentang perubahan sosial pada masa pandemi COVID-19. Untuk melihat perkembangan dan suasana yang terlihat di desa pada perubahan sosial pada masa pandemi COVID-19. Untuk menjadikan metode separasi sosial ini bertujuan agar tidak terjadi penyebaran virus dari orang yang terpapar COVID-19 kepada orang yang sehat. ODP atau bisa dikatakan dengan orang dalam pemantauan, dan PDP bisa dikatakan sebagai pasien dalam pengawasan serta pasien positif corona diisolasi di rumah dan di rumah sakit. Sedangkan lingkungan luar rumah atau ruang publik merupakan orang-orang yang sehat dan produktif untuk menggerakkan roda ekonomi guna membiayai orang-orang yang terkena wabah COVID-19. Yaitu manfaat penelitian yaitu dapat digunakan untuk menemukan kemungkinan terbaik memecahkan permasalahan perubahan sosial di lingkungan masyarakat pada pandemi COVID-19. Baiklah, terima kasih kepada Tingkatan Tia penyaji 1. Selanjutnya kami persilakan penyaji kedua, yakni Febri Unitasari. Kepada Febri kami persilakan. Yang kedua, hasil wawancara. Bagaimana pendapat Bapak tentang masyarakat di Pondok Permai ini tentang perubahan sosial pada pandemi COVID-19? Menurut Bapak RT, masalah dampak sosial emang agak bagus, artinya saling bergotong royong. Contoh lingkungannya sendiri ada tertimpa musibah COVID-19 dan di situ ada peran ibu-ibu yang berfungsi sekali. Apabila satu keluarga atau satu warga tertimpa dan ibu-ibu tersebut beriuran membantu yang tertimpa musibah tertentu. Dan di situ ibu-ibu memasakkan, artinya meringankan beban yang tertimpa tersebut. Dari salah satu sifat sosialnya lagi, keduanya peran dari tetangga, artinya untuk menjaga lingkungan terus melakukan penyemprotan disinfektan.
Selanjutnya, memberitahukan kepada bersangkutan yang tertimpa musibah, artinya para keluarga diharapkan jangan keluar rumah selama 14 hari atau 2 minggu. Itulah dampak dari COVID-19. Nah, dari sudut ekonomi agak berkurang, artinya kita semua membutuhkan biaya hidup dengan arti kata pengeluaran. Nah, sementara pemasukan agak sulit berusaha karena dibatasi oleh keadaan tadi. Jadi, makanya COVID-19 ini sama-sama kita jaga dan kita lestarikan kewaspadaannya. Dari segi pendidikannya, di samping itu, segi pendidikan dampak COVID-19 berjalan secara normal, yang artinya bersifat classroom berjalan seperti biasa. Seterusnya, bagi kepala keluarga ada meminta bantu kepada Pak RT yang membantu meringankan berupa surat keterangan dari sekilas untuk meringankan beban. Yang ketiga, pembahasan. Pada perubahan sosial di dunia terus bertambah dan dapat berubah seketika waktu. Setiap orang pasti mengalami perubahan baik dari segi pandangan, penampilan, keadaan, dan lain-lain. Salah satunya perubahan sosial akibat pandemi COVID-19, terutama yang berada di pedesaan. Salah satunya di Desa Pandojaya. Pada perumahan sosial sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, serta sosial budaya itu sudah seperti biasanya. Dalam arti kata, netral saja. Kalau dari ekonomi seperti perusahaan atau pekerjaan itu berjalan dengan mulus seperti biasanya. Malahan sudah maju dalam stimulus ekonomi dunia. Begitu juga dari segi pendidikan, hasil pelajaran tatap muka kepada guru itu lancar. Dari segi sosial perubahannya beragam, seperti gotong royong, demokrasi, begitu juga hal seperti konflik dan lain sebagainya. Sementara kalau perubahan sosial di desa pun itu sama saja. Saat berjalan dari waktu ke waktu, perubahan sosial di masa pandemi COVID-19 secara langsung sampai sekarang, perubahan sosial juga mengalami perubahan secara drastis, baik secara bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Dari segi ekonomi, perubahan sosial di masa pandemi ini, ekonomi dunia melonjak turun, pendapatan dan penghasilan juga berkurang, banyak pekerjaan di PHK serta WFH atau work from home. Banyak yang mengalami pengangguran dan kemiskinan serta krisis fasilitas kesehatan. Dari segi sosial budaya juga mengalami perubahan seperti adanya program PSBB, aktivitas sosial dikurangi, larangan untuk keramaian dan kerumunan, disiplin kesehatan, menghemat paket kuota untuk belajar, disiplin tetap dijaga selama belajar online, interaksi siswa dengan guru melalui chat, call, dan video postpone, dan sebagainya. Sementara di pedesaan seperti Pandojaya juga mengalami nasib yang sama, seperti ekonomi keluarga menurun, banyak masyarakat melakukan kerja di rumah, banyak anak-anak serta pemuda melakukan pembelajaran online, dan susah menjadi sinyal. Dari segi sosial budaya, banyak masyarakat untuk melakukan olahraga serta jogging pagi dan sore untuk menjaga kesehatan. Udah besok? Yang F, kesimpulan dan harapan. Pola sosial separation dalam penanganan COVID-19 ini sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sehingga akan bisa efektif. Semoga pola ini bisa segera diterapkan atau setidaknya pola yang ada bisa dimodifikasi dengan pola yang normal ini. G, penutup. Demikianlah hasil makalah yang sudah kami buat. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.